saya lebih mengajak berbagai pihak untuk memikirkan masalah kesehatan. Cerita tentang stunting. Betul, kami di lapangan ini pergi urus pemberian makanan tambahan, pergi mengukur bayi, mengukur anak. Tapi kalau di lapangan hanya bekerjanya bidang kesehatan, yang harusnya urusan stunting ini urusan banyak lead sektor, harusnya kita harus kembali ke atas, menggandeng banyak sektor ini, begitu, untuk sama-sama mengurusi stunting. Sehingga saya berpikir cari dokter saja di lapangan itu kayaknya tidak cukup, sehingga butuh berada bersama teman-teman yang lain atau stakeholder yang lain untuk mengambil kebijakan yang baik untuk satu masalah kesehatan. Kurang lebih begitu. Lalu Pak Dokter, ini terkait dengan persoalan selain persoalan kesehatan yang ada di Manggarai ini, kira-kira menurut Pak Dokter persoalan apa yang belum dioptimal baik di Manggarai? Saya pikir semuanya ya, program kesehatan ini kan dari pusat ya. Kita sebut saja yang paling pertama sekarang ini stunting, TBC, kematian ibu dan anak. Semua itu sudah kita jalan. Pemerintahan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, saya juga sebagai pelaku dan sudah bertahun-tahun kita mengurusi hal ini. Saya berpikir mungkin kalau saya dari bidang medis khususnya dokter mengurus ini secara lebih detail, saya pikir mungkin hasilnya akan ada berbeda karena yang mengurusinya ini adalah orang kesehatan. Kurang lebih begitu. Terkait dengan visi literasi tadi, ya. kira-kira gerakan literasi seperti apa yang dalam ide dari Dr. Ronald? Betul. Yang paling pertama kita pahami dulu ya, literasi itu adalah kemampuan menulis dan membaca. Kemampuan menulis dan membaca ini sangat menentukan indeks pembangunan manusia. Sehingga saya berpikir ya, saya punya satu yayasan yang bergerak di bidang literasi. Saya punya banyak kegiatan di desa, di sekolah yang menggelorakan kegiatan berliterasi, menulis dan membaca. Dan dari pengamatan saya tidak tahu data, tapi dari pengamatan saya yang saya turun, membaca dan menulis ini cukup rendah. Bahkan adik-adik saya yang sudah masuk di jenjang perkuliahan, baca tulis ini cukup banyak yang tidak menurut saya tidak melewati kemahiran menulis dan membaca sesuai dengan tingkatan pendidikan mereka. Sehingga saya berpikir banyak program nanti bisa kita lakukan itu, karena literasi ini kan sebenarnya bukan hanya literasi membaca menulis, ada literasi digital, ada literasi finansial, ada literasi digital. Tapi dasar utama dari semua kegiatan ini adalah membaca dan menulis. Gitu. Jadi ini mungkin yang akan yang saya pikir akan saya pikirkan lebih detail lagi nanti program-program untuk literasi. Ya. Pak Dokter kan ini konsen di bidang kesehatan. Siap. Kemudian terkait dengan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, kemudian ODGJ. Betul. Bagaimana pemikirannya? Saya pikir itu yang ingin saya bantu nanti, karena omong tentang ODGJ ya, itu memang saya punya bidang untuk mengurusi orang dengan gangguan jiwa. Cara-caranya seperti apa ya? Saya sudah punya konsep tentang itu, terus tentang para orang disabilitas ini juga. Saya pikir ya sudah dilaksanakan, sudah digalakkan, tapi mungkin kalau kita orang kesehatan yang mengurusinya mungkin akan lebih tertata dengan baik ya, kurang lebih begitu. Tapi semuanya itu sudah berjalan dengan baik gitu ya. Saya pikir hal-hal itu bisa akan ditata dengan lebih baik lagi nanti jika saya yang mengurusinya atau menata. Kurang politik.
rencananya mau maju bupati atau wakil ini? Untuk saat sekarang saya mau maju bupati karena ya kata orang cita-cita harus setinggi langit, jadi harus menjadi bupati itu kurang lebih. Nah, kalau pendampingnya kan sudah ada komunikasi. Semua saya rasa ya seluruh calon yang sekarang ini ada dalam hitungan saya sudah 10 orang sudah saya bertemu semua dan kami sudah ngobrol. Saya pikir menarik sekali para mereka ini sangat memikirkan Manggarai untuk kedepannya. Tetapi cerita tentang jodoh ini kan lain. Kadang-kadang kita sudah jatuh cinta, ternyata putus di tengah jalan karena ternyata jodohnya bukan itu, begitu. Jadi kurang lebih begitu. Oke, Pak, ini misalkan kemungkinan ketika nanti ya ada orang tiba-tiba nanti melamar kalau menjadi nomor 2 ya seperti apa Situasinya ya. Yang paling pertama itu pastinya ya kita obrolin dulu itu kita didukung oleh partai apa. Seandainya saya didukung oleh partai yang lebih kecil, saya pikir tidak masalah jadi nomor 2 karena sesuai dengan kapasitas pendukungnya saya. Tapi seandainya misalnya saya didukung oleh partai yang cukup besar dan yang datang mau dengan bersama saya partainya kecil, ya kita diskusi dulu di mana deal politik. Artinya- timbal baliknya ya, di mana timbal baliknya, apalagi 5 kursi. Ya, kurang lebih begitu. Pak Dokter, Yo. Heri kan sudah berpisah ya Pak Dokter Yo. ya, dan Heri Ngabut sudah nyatakan deklarasi untuk maju. Yo. Andaikan misalkan Heri Nabit meminang Pak Dokter, bagaimana tanggapan? Seumpama ya. Itu tadi yang seperti saya sudah jawab tadi, ya tergantung kan dari partai mana, karena sampai dengan sekarang ini belum ada partai memutuskan mendukung siapa. Pakai pribadi ya, bukan pakai rasa ini barang, karena ini akan ada pertarungan sehingga perhitungan yang dipikirkan, bukan pakai rasa begitu. Sehingga kalau tadi seperti yang saya bilang, jika Pak Heri datang untuk meminang, ya tergantung dari partai mana dia diusung begitu. Ya. Artinya Pak Dok, karena informasi terakhir yang kita himpun bahwa 2 Heri ini juga siap meminang Pak Dokter. Ya, baik Heri Nabit maupun Heri Ngabut. Siap. Jadi ya itu tadi. Kira-kira dari sisi koneksi politik lebih kemana Pak Dokter? Apakah ke H1 atau ke H2? Sejauh ini untuk komunikasi politik? No, tidak ada. Karena yang tadi saya bilang tadi itu menunggu mereka didukung oleh partai apa, saya nanti didukung oleh partai apa. Kita boleh sepakat, tapi yang di atas bilang tidak. Ya itu juga hal yang ini, karena saya pikir logiknya ya adalah yang mereka yang punya syarat untuk mendukung seseorang. Kita jangan takabur dengan itu bahwa saya mau dengan ini. Kalau kami tarik dukungan, apa yang bisa kita buat? Kita tidak bisa buat. Sehingga saya punya langkah ini ke depan, saya mau yakinkan bukan hanya ke satu partai ya, ke semua partai bahwa saya serius benar mau calon bupati. Penjajakan. Mudah-mudahan mereka kali serius Krego. Kaligo. Saya mengharapkan itu sehingga mereka mendukung saya. Pak Dokter, bagaimana tanggapan terkait dengan rezim Heri sejauh ini? Tentang apa? Sebagai figur baru dalam konstelasi politik 2024, kira-kira andaikan Pak Dokter ada partai politik yang meminang dan calon bupati, kira-kira tanggapan, karena ini kan soal program ke depan Pak Dokter, kira-kira pandangan Pak Dokter dari sisi baik sebagai calon atau sebagai warga Manggarai terhadap
Heri Nabit dan Heri Ngabut bagaimana? Siap. Mungkin pertanyaan ini nanti waktu di debat calon. Saya pikir ini baru kita bongkar ya. Kalau sekarang janganlah ya. Orang masih bekerja, belum selesai bekerja kita sudah bilang toy cai ini tutong. Salah juga, tidak benar, tidak baik seperti begitu. Tapi saya pikir kalau nanti sudah pada saatnya ya baru kita melihat, karena omong tentang tidak baik dengan tidak baik ada indikatornya. Ya, indikator misalnya kalau kami di kesehatannya baik tapi kematian ibunya 20, sedangkan kabupaten tetangga kita 7. Kita tidak bisa bilang baik karena indikatornya seperti itu. Kurang lebih begitu. Jadi untuk mengatakan baik tidak baik bukan pada saat sekarang ini. Dok, kriteria wakil apa ya? 5 menit. Yang pertama, harus bisa mengakomodir atau membantu ya keputusan-keputusan yang akan dikeluarkan. Misalnya, saya mau membuat satu keputusan, Pak Wakil harus memberi masukan, begitu. Karena kerja ini berdua, bukan satu orang. Harus memberikan masukan. Karena waktu keputusan ini keluar dan ada sesuatu yang bertanggung jawab adalah 2 orang, bukan 1 orang. Kurang lebih. Ya. Pak Dokter, ini kan banyak masalah-masalah yang sempat menjadi perhatian publik ya. Dan Pak Dokter nanti kan tentu akan menghadapi berbagai gejolak. Dan basicnya Pak Dokter ini kan dunia kesehatan. Bagaimana tanggapan dokter terkait dengan nakes non ASN ini? Yang paling pertama sih tes, ya itu juga hal yang pentingnya. Kita membutuhkan banyak nakes untuk bekerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tetapi juga saya melihat bahwa itu juga perlu dipikirkan dengan baik-baik kemampuan kita untuk membiayai para nakes. Menambah kuota itu juga berpengaruh dengan tenaga-tenaga honorer yang lain, begitu. Jadi tidak bisa mengesampingkan harus nakes saja, tapi kan ada pertimbangan dari bidang-bidang yang lain. Kurang lebih begitu saya pikir. Jadi ya yang pertama tetap harus mengikuti regulasi yang ada. Terus yang kedua juga tetap kita harus melihat betul kebutuhannya itu berapa dan harus diatur dengan baik. Kurang lebih begitu. Kemudian menarik lagi. Rasio kebutuhan tenaga. Dengan kita sekarang ini menurut dokter punya kajian berapa? Ideal. Kalau saya belum tahu untuk perawat ya, karena ini perlu kita diskusikan dengan PPNI, dengan IDI dan lain-lain karena itu organisasi profesi. Tapi kalau dari dokter, dari Ikatan Dokter Indonesia cabang Manggarai di sini, kita punya puskesmas saja kekurangan dokter, tidak ada dokter. Dengan tidak ada dokter, pelayanan ke masyarakat pasti tentunya akan diwakilkan oleh para perawat. Dan ini saya pikir dengan tidak adanya saja dokter di puskesmas, tanpa perlu menghitung-hitung rasio yang misalnya rasio kita bilang 1 dokter untuk 5.000 jiwa, gitu ya. Tanpa menghitung itu saja, melihat kekosongan dokter di puskesmas saja, kita sudah tahu bahwa itu kurang. Nah sekarang berpikir lagi, kok tidak ada dokter yang mau datang ke Manggarai? Apa masalahnya? Nah ini yang perlu lagi kita evaluasi lagi. Kenapa ya? Kok di kabupaten tetangga kita seluruh puskesmasnya terisi dokter, kiri kanan, kok di kita ada yang kosong? Berarti ini ada sesuatu yang perlu kita usahakan. Nah apa itu yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, kurang lebih begitu. Jadi untuk perbandingan dokter tentu kurang sekali, sangat kurang. Jadi menurut dokter
kalau pegang legalitas Ya, legalitas dalam hal ini kekuasaan ya. itu jalan menuju itu impian dokter apa terjadi. Siap, benar. Itu maksud saya. Tapi itu tadi ya, dengan mengetahui itu kita bisa tahu, oh masalahnya itu di sini. Sehingga saya pikir kalau kita sudah bisa memetakan masalah, jalan keluar pasti ada. Pasti ada solusi. Pertanian, Yuk. pertanian juga ya. Pertanian juga. Sektor yang paling penting menurut saya, karena saya rasa pertanian bukan hanya urusan kebun dan ini ya, pertanian itu juga mencakup hal yang luas juga ya, karena ya tentang kurang lebih seperti itu. Pak Dokter, Iya, Pak. mungkin kasih kisi-kisi wakilnya atau nanti bupatinya harus seumuran Pak Dokter atau lebih tua atau lebih di bawah? Tidak. Saya pikir umur tidak mewakili apa-apa. Tidak mewakili, Ya, ya. umur tidak mewakili apa-apa, jadi saya pikir tidak ada ya. Siapa saja. Makasih Pak Dokter. Siap.